Selamat jumpa kembali bersama Renungan Tabura Injil Kelas Siapen Selatan dalam perenungan mengawali hari yang baru di hari ini. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, di mana saja saudara berada, perjumpaan kita kali ini biarlah sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menuntun, Engkau memberkati kami, menjaga kami melewati hari-hari hidup kami hingga sampai pada hari ini. Kami telah berada di suasana perayaan Natal. Kami menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Kami menikmati kebersamaan bersama Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mengawali hari yang baru, kami kembali akan mengisi kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan Bapa di sorga, ampuni semua salah dan dosa kami. Berilah hati kami menjadi tempat yang siap menerima kabar sukacita. Berita sukacita yang datang dari Allah, yang dapat membuat hati ini tentram damai. Tapi juga kami dapat menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni semua salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, firman Tuhan bagi kita hari ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Itulah 3 ayat yang akan menjadi perenungan bagi kita mengawali hidup kita dalam memasuki aktivitas kita di hari yang baru. Tema renungan hari ini, pengharapan orang benar. Pengharapan orang benar menjadi tema yang akan menuntun kita untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sedang berada di dalam suasana sukacita, di mana kita telah berada di bulan damai. Bulan di mana kita sedang berkumpul bersama-sama untuk ada dalam perayaan Natal yang berjalan dengan berjalannya waktu. Setiap orang di dalam keberadaannya, dalam persekutuan jemaatnya, dalam kebersamaan sebagai orang-orang percaya, pada saat ini sedang mengalami sukacita yang besar. Demikian juga apa yang dituliskan oleh Amsal dalam kitab Amsal bagi kita saat ini, menuntun kita untuk melihat sukacita yang benar dan sukacita orang benar dan sukacita orang fasik. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, di mana saja saudara berada, orang-orang benar mempunyai pengharapan yang tulus. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang selalu memperhatikan
perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan, akan selalu menjadi orang yang mengalami sukacita karena mereka hidup dalam kebenaran. Sukacita yang sesungguhnya akan dialami oleh kita sebagai orang-orang percaya apabila kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita diajarkan untuk menurut kepada Allah, tunduk kepada Allah, menghormati Allah sebagai Tuhan, tetapi juga apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi ketetapan, apa yang difirmankan bagi kita. Ketika kita hidup di dalamnya dengan melakukan firman itu secara sungguh-sungguh, kita pasti akan mengalami sukacita yang benar. Sukacita yang dialami oleh orang fasik adalah sukacita yang datang dari kekuatannya, yang datang dari kemanusiaannya, yang menganggap segala hal bisa berhasil atau dapat dicapai karena mempunyai kemampuan, karena kepintaran, karena postur tubuh yang bagus, dan lain-lain. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, orang-orang benar tidak berpikir demikian, bahkan tidak mengalami sukacita yang demikian. Sukacita yang kita alami, sukacita yang kita rasakan secara pribadi ataupun dalam kebersamaan, sebagai keluarga, sebagai persekutuan jemaat, tapi juga sebagai warga masyarakat yang pada saat ini sedang mengalami sukacita besar. Itu terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kita memiliki segalanya, bukan juga karena kita mampu mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi sukacita yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di dalam hidup kita, di dalam keberadaan kita. Situasi dan keadaan hidup kita sekalipun banyak menekan atau mendatangkan masalah dan sebagainya, kita tetap bersukacita bersama Tuhan. Persoalan, masalah dan tantangan, pergumulan, kesakitan atau apapun juga tidak menjadi beban, tidak menekan, tetapi kita akan mengembalikan itu dengan rasa syukur. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan sebab kita mengalaminya dalam hidup ini. Itulah yang menjadi sukacita yang benar. Dan sukacita itu hanya dimiliki oleh orang-orang benar, orang-orang percaya. Mereka tidak pernah membiarkan waktu mereka, hidup mereka, keluarga mereka mengalami berbagai hal oleh karena mereka sendiri. Hal-hal yang dimaksud adalah hal-hal yang membuat mereka tidak merasa sukacita yang sesungguhnya. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Orang yang benar akan selalu memperhatikan jalan hidupnya, dan ia selalu mau hidup mendengar suara Tuhan, mau terus dipimpin oleh Tuhan menjadi orang yang benar, sehingga pengharapannya juga menjadi sesuatu yang pasti, bukan sekedar sebuah harapan. Pengharapan dalam kehidupan orang-orang benar adalah pengharapan akan penggenapan janji-janji Allah di dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Karena mereka itu akan mengalami kasih Allah yang sesungguhnya diam di dalam kebaikan Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan sepanjang kehidupannya. Bahkan pengharapan akan keselamatan pun menjadi bagian miliknya. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, belajar dari firman Tuhan hari ini yang diajarkan melalui kitab Amsal pasal 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kita memilih menjadi orang-orang yang hidup dalam pengharapan orang benar, supaya dengan pengharapan yang benar-benar datang dari iman kita akan
kehadiran Tuhan dengan segala kuasanya dalam hidup kita, maka sukacita yang sesungguhnya akan kita alami, kita rasakan, dan kita nikmati, serta kita menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Biarlah Tuhan yang mempunyai kehidupan terus memberikan yang terbaik kepada setiap orang, dengan iman yang sungguh, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam mengasihi Allah, menghormati sesama, hidup di dalam menghargai, menciptakan damai bagi sesama. Hidup yang benar itu akan terus mengalami sukacita dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita, menolong kita, dan mari kita terus menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus Kristus dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus, kami hari ini boleh kembali mengalami suatu sukacita yang besar bersama Tuhan. Dengan memberi kehidupan kami mendengar firman Tuhan, kami percaya sukacita dari Allah telah memenuhi hidup kami. Berikanlah kami waktu dan kesempatan untuk hidup dalam pengharapan yang benar. Sebagai orang-orang benar, kami mampu membawa kehidupan kami untuk mengalami sebuah pengharapan orang benar, sebagaimana menaati segala perintah Tuhan dalam firman-Nya. Tapi juga kami boleh hidup di dalam kedamaian, kebersamaan, hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam situasi dan suasana keadaan hidup kami, kami tidak kalut dan membiarkan kehidupan kami ada di dalam kelemahan, tetapi kami tetap kuat karena pengharapan di dalam iman kami kepada Allah menyatakan bahwa kami mampu menghadapi segala hal bersama dengan Tuhan yang kami sembah. Berkati seluruh pemirsa di mana saja mereka berada, dengan situasi, keadaan, keberadaan hidup mereka di saat ini. Di dalam suasana sukacita perayaan-perayaan Natal, ada kekurangan, ada ketidakberdayaan, ada kelemahan, sakit, dan sebagainya. Ada pergumulan, persoalan, masalah, ada dilema-dilema kehidupan yang mereka hadapi. Tuhan sumber kehidupan kami, kiranya Engkau datang memberi jalan keluar. Engkau datang menyelesaikan segala perkara mereka. Engkau ada bagi mereka, supaya mereka mempunyai pengharapan orang benar. Mereka berharap bahwa Tuhan akan menuntun mereka melewati setiap bagian pergumulan ini. Bapa Sorgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah semua salah dan dosa kami. Kami telah berada di hari di mana kami akan memasuki kehidupan kami dalam perayaan Natal umum. Ketika kami melewati malam kejadian, kami akan masuk di dalam perayaan Natal bersama seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Kami mohon kepadamu Tuhan, berilah hati yang damai, hati yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita menjadi bagian setiap orang percaya di saat ini. Supaya apapun kondisi keadaan hidup kami, pribadi, keluarga, kami tetap bersukacita karena Tuhan kami, Tuhan yang mampu menyelesaikan segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati terus semua orang percaya yang memberi diri untuk mendengar renungan firman Tuhan. Berkati terus orang-orang percaya yang mau menjadi pemberita-pemberita firman. Berkati terus semua orang percaya yang setia taat melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan. Lalu Tuhan Bapa di sorga, pagari bentengi seluruh kehidupan umat-Mu dalam perayaan-perayaan Natal ini. Baik di tanah Papua, di luar tanah Papua, sampai di seluruh dunia. Supaya perayaan-perayaan Natal yang terjadi, damai Kristus tetap memimpin, sukacita yang besar dari Allah tetap terasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati Kru Tabura Injil, berkati Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan, berkati Sinode GKI di tanah Papua, berkati seluruh umat Tuhan yang mendiami negeri Cendrawasih, tapi juga
di dalam bangsa dan negara kami, juga Tuhan Bapa di sorga, biarlah kasih-Mu, damai dan sukacita serta berkat-Mu menjadi bagian yang terus dirasakan oleh setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.